ya. Kemudian exit exam. Jadi exit exam itu akan dilaksanakan artinya pasca putusan permen ini sudah berlaku exit exam. Nah, cuma kan situasinya yang memang belum bisa dilaksanakan Pak Putu ya. Nah, kita berharap kan bisa segera, namun karena situasi yang belum memungkinkan ini yang agak sulit. Nah, ini kaitannya juga dengan yudisium tadi Pak ya. Nah, ini akan menjadi ketidakmenentuan bagi lulusan ini seperti apa. Kalau dulu kan begitu selesai dari pendidikan profesi di yudisium, kemudian dilakukan sumpah, kemudian mengikuti uji kompetensi. Betul. Nah, kalau sekarang mereka tidak bisa karena harus menunggu uji kompetensi dulu baru di yudisium dan disumpah begitu Pak. Pak Made barangkali bisa membantu pertanyaan Pak Putu ini, Pak. Saya coba jawab ya, Jadi begini, tadi kan sudah tegas sebenarnya dari Bu Faris, katanya ini dengan yang kemarin juga, cuman itu nggak muat di berita acara. Kata Bu Faris, kita dengar juga, itu katanya exit exam akan dimulai 2021. Tapi dengan perdebatan yang panjang lebar, hari rapat diputuskan tetap 2020. Itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Dia sekarang masuk dalam kategori 2. Kategori 2 itu adalah walaupun dia sudah di yudisium, itu ya, walaupun dia sudah di yudisium oleh institusinya, tapi nanti tetap berlaku untuk uji kompetensi yang bisa menyelesaikan dia untuk mendapatkan serprop gitu Pak Putu. Jadi maksudnya kemarin ada yang nanya dari Jawa Tengah juga ada yang nanya, Pak Made bagaimana statusnya yang mahasiswa sudah lulus, boleh nggak yudisium, boleh nggak wisuda, gitu kan? Kemudian D3 juga ada yang nanya begitu, Terus jawabannya ketua komite, dia bilang itu tidak ada yang melarang, gitu. Tapi kalau saya katakan yang melarang itu permennya. Setelah mereka meluluskan mahasiswanya setelah permen itu dikatakan selesai program, maka mereka harus nunggu UKOM. Karena kalaupun nggak nunggu UKOM, tetap mereka boleh, makanya tadi disampaikan Pak Ferry itu, ya kan? Dia tidak diberikan sertifikat profesi dan boleh melanjutkan profesi lain karena tidak bekerja di bidang kesehatan. Makanya saya bilang poin itu adalah poin normatif. Jadi kalau boleh saya Pak Putu persepsikan dan di situ juga berkembang karena dijelaskan oleh Pak Kemat juga dari Kemkes, ditegaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang lulus setelah permen itu keluar maka berlaku exit exam. Apapun proses yang ada di pendidikan tetap dia harus ikut UKOM. 4 to 6 weeks later. Wisuda virtual saya kira Bu Fitri tadi sudah mencontohkan sah-sah saja dilakukan ya pakai virtual kalau memang sudah selesai. Yang penting disepakati bersama dengan organisasi profesi kapan dilakukan dan standarnya hampir sama hanya dilakukan secara virtual. Di samping itu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak kalau misalnya yang sudah selesai bulan ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah selesai bulan ini kalau menunggu uji kompetensi kan belum ada kejelasan. Yang lulus kemarin aja uji kompetensi juga belum bisa dilaksanakan, apakah bisa dilaksanakan bulan Juli besok? Kan kapasitas dari CBT juga tidak memungkinkan. Nah ini akan menunggu waktu lama lagi untuk bisa ngantri di UKOM. Ya. Nah, banyak yang menginginkan bagaimana Pak kalau seandainya mereka disumpah dulu seperti yang lama, nah, apakah itu diperbolehkan? Ya. Nah, kami sebetulnya belum melihat ada aturan yang melarang mengenai itu. Karena ini fase transisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ya sudah kami sumpah dulu. Nanti menunggu UKOM
berikutnya ya itu silakan, tidak ada larangan. Banyak pertanyaan, bagaimana orang ini bisa diwisuda apa enggak yang sudah lulus gitu. Dan ketentuannya memang belum ada, sehingga kita tidak ada larangan untuk melakukan misalnya wisuda dulu. Karena tidak ada larangan walaupun sudah keluar Permen 2 tahun 2020 tersebut. Huh?